Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji pertama saya Ibu Dr. Hajah Sulastri Jumingin M.Hum. Yang saya hormati penguji kedua saya Ibu Dr. Idawati SPD MPD. Yang saya hormati pembimbing pertama saya Bapak Dr. Usman SPD MPD. Dan yang saya hormati pembimbing kedua saya Bapak Dr. Sakaria SS SPD MPD. Baik, saya Sri Asrenti Abidin akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan Gaya Bahasa Sindiran, Sinisme, dan Sarkasme dalam Lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar. Adapun latar belakang proposal penelitian saya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah atau bahkan sering mendengar kalimat yang cenderung kasar atau berupa kalimat yang bertujuan untuk menyindir orang lain. Kalimat tersebut dalam konteks bahasa termasuk ke dalam gaya bahasa yang dikenal dengan gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran diartikan sebagai pengungkapan kalimat yang bertujuan untuk menyindir dan memberikan kesan serta pengaruh kepada pendengar maupun pembaca. Biasanya, kalimat yang mengandung gaya bahasa sindiran diungkapkan ketika seseorang ingin menyampaikan maksudnya secara tidak langsung atau tersirat dan berharap mengubah perilaku seseorang. Penggunaan gaya bahasa sindiran merupakan hal yang umum terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah pada lingkungan tempat biasanya dilaksanakan transaksi jual-beli, yaitu di pasar. Pasar merupakan salah satu tempat yang banyak dijumpai bahasa sindiran dengan pelaku, yaitu pedagang, tukang becak, tukang bentor, preman, bahkan pembeli dan masyarakat sekitar. Maraknya fenomena penggunaan gaya bahasa sindiran di sekitar kita, utamanya gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme, menjadi hal yang melatar belakangi peneliti untuk mengambil judul penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan gaya bahasa sindiran, utamanya sinisme dan sarkasme, sangat marak dijumpai pada lingkungan pasar Paruwisi. Selain itu, penelitian mengenai gaya bahasa, utamanya gaya bahasa sindiran, di lingkungan masih jarang dilakukan. Umumnya, penelitian dengan topik ini banyak dilakukan pada sosial media, karya sastra, berita, dan tayangan televisi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar, dan yang kedua, bagaimanakah fungsi penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar. Dan yang kedua, untuk mengetahui fungsi penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan ilmu linguistik. Kedua, memperkaya data mengenai penelitian gaya bahasa sindiran, mengingat penelitian ini menyajikan berbagai data mengenai penggunaan gaya bahasa sindiran di lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar, sehingga diharapkan sewaktu-waktu data dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat diantaranya. Yang pertama, untuk mendokumentasikan penggunaan gaya bahasa sindiran dalam lingkungan Pasar Paruwisi Kota Makassar. Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari gaya bahasa sindiran. Dan yang ketiga, bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun perbandingan dalam membuat penelitian yang serupa. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian oleh Denny Iskandar tahun 2013, penggunaan bahasa sindiran di lingkungan terminal, studi tuturan sopir, calo, dan kernet di Terminal Ledeng, Kota Bandung. Selain itu, penelitian Fadli Binata Rahman tahun 2017 dengan judul penggunaan sarkasme dalam pergaulan mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai sosiolinguistik. Sosiolinguistik diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas mengenai bahasa dan kaitannya dengan masyarakat. Selain itu, sosiolinguistik juga dapat diartikan sebagai kajian mengenai bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Atau, dengan kata lain, sosiolinguistik secara khusus memfokuskan kajiannya pada fungsi bahasa di tengah masyarakat. Kemampuan seseorang untuk menerapkan aturan berbahasa di tengah masyarakat dalam berbagai situasi juga merupakan salah satu cakupan yang berusaha dijelaskan oleh sosiolinguistik. Selanjutnya, gaya bahasa. Tarigan
mengutarakan bahwa gaya bahasa dapat diartikan sebagai bentuk retorik atau penggunaan kata-kata yang digunakan untuk membuat pembaca atau penyimak dapat yakin dan terpengaruh. Fungsi bahasa. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, fungsi gaya bahasa diantaranya: yang pertama, untuk menghadirkan aspek keindahan, dan yang kedua, memperjelaskan tanpa mengubah makna suatu tuturan, dan yang ketiga adalah menghidupkan apa yang terdapat dalam teks. Selanjutnya, gaya bahasa sindiran. Salah satu jenis gaya bahasa adalah gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran merupakan penggunaan gaya bahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu sindiran terhadap seseorang atau sesuatu. Gaya bahasa sindiran terbagi menjadi 5 diantaranya. Yang pertama, ironi. Ironi merupakan salah satu gaya bahasa sindiran yang menerangkan sesuatu secara berkebalikan dengan makna yang sebenarnya atau berkelok-kelok. Kemudian yang kedua, sinisme. Sinisme merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mendukung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Sinisme berbentuk sindiran agak kasar dan secara tersirat. Kemudian yang ketiga, sarkasme. Sarkasme merupakan penggunaan kata-kata yang bersifat menyindir dengan mengungkapkan sesuatu menggunakan kata-kata yang kasar dan terang-terangan. Kemudian yang keempat, antifrasis. Antifrasis diartikan sebagai kata-kata yang bersifat menyindir dan berwujud penggunaan kata menggunakan makna kebalikannya. Dan yang terakhir adalah innuendo, adalah kata-kata yang bersifat menyindir yang dalam penggunaannya menganggap kecil kenyataan yang sedang terjadi. Bentuk dan fungsi gaya bahasa sinisme. Yang pertama, bentuk gaya bahasa sinisme yaitu pembanding. Bentuk sinisme berupa pembanding umumnya ditujukan untuk membandingkan sesuatu dengan hal lain. Kemudian yang kedua adalah bentuk kalimat tanya retoris. Bentuk ini artinya suatu gagasan yang diungkapkan berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pertentangan, yaitu bentuk gaya bahasa yang bertujuan sebagai penegasan, penekanan, atau untuk mengintensifkan sesuatu yang dituturkan. Lalu fungsi sinisme. Menurut Kurnianti tahun 2020, fungsi gaya bahasa sinisme diantaranya yaitu yang pertama, fungsi membuat yakin seseorang, kedua, fungsi merendahkan seseorang, dan yang ketiga, fungsi memperkuat. Sinisme pada umumnya digunakan untuk menyadarkan lawan tutur, sedangkan gaya bahasa sarkasme digunakan sebagai media pemberi deskripsi kepada hal-hal yang tidak disetujui penutur atau dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, bentuk dan fungsi sarkasme. Bentuk sarkasme terbagi menjadi: yang pertama, umpatan. Umpatan merupakan bentuk perkataan yang kotor, keji, dan sebagainya yang dituturkan saat seseorang sedang dalam keadaan marah, misalnya kecewa, jengkel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tuduhan. Tuduhan merupakan hasil dari kegiatan menuduh. Menuduh merupakan kegiatan yang menyalahkan orang lain melakukan hal yang tidak baik atau melanggar. Kemudian kecaman. Kecaman merupakan bentuk kritikan, celaan, ataupun teguran yang kasar. Dan yang terakhir yaitu hinaan. Hinaan berasal dari kata dasar hina. Hina artinya memiliki kedudukan yang lebih rendah. Hinaan dapat diartikan sebagai olokan atau nistaan. Kemudian fungsi sarkasme. Penggunaan gaya bahasa sarkasme memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bentuk penolakan, penyampaian larangan, penyampaian informasi, penegasan, penyampaian pendapat, penyampaian perintah, penyampaian pertanyaan, pernyataan persamaan, pernyataan perbandingan, dan dalam bentuk sapaan. Selanjutnya, kerangka pikir. Sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam lingkungan masyarakat. Tuturan masyarakat merupakan salah satu lingkup kajian sosiolinguistik. Dalam setiap tuturan masyarakat tidak terlepas dari adanya gaya bahasa. Gaya bahasa sindiran merupakan salah satu gaya bahasa yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat. Gaya bahasa sindiran terbagi menjadi 5, namun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu hanya sinisme dan sarkasme. Gaya bahasa sindiran sinisme adalah bentuk sindiran yang bersifat halus dan dituturkan secara langsung. Adapun bentuk gaya bahasa sinisme terdiri atas bentuk pembanding, kalimat tanya retoris, dan pertentangan. Sedangkan sarkasme merupakan kata-kata yang bersifat menyindir yang menggunakan kata-kata kasar untuk menyakiti hati orang lain. Adapun bentuk gaya bahasa sarkasme terdiri atas umpatan, tuduhan, kecaman, dan hinaan. Penggunaan gaya bahasa sindiran sinisme dan sarkasme marak dijumpai dan memiliki fungsi tersendiri bergantung pada konteks pemakaiannya.
Bentuk dan fungsi gaya bahasa sinisme dan sarkasme tersebut akan dianalisis dan kemudian menghasilkan sebuah temuan dan simpulan berupa penjelasan bentuk dan fungsi gaya bahasa sinisme dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada bagan yang telah ditampilkan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pembahasan makna, deskripsi, lalu menuangkannya dalam bentuk kata-kata dan bukan angka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sudaryanto mengemukakan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan fakta dan fenomena yang dikemukakan oleh penutur-penuturnya, sehingga menjadi bahasa yang apa adanya dan berwujud potret. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan masalah mengenai gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Selanjutnya, fokus penelitian. Penggunaan gaya bahasa sindiran di masyarakat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemakai bahasa Indonesia saat ini. Penelitian ini berfokus pada tuturan masyarakat di lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar yang mengandung gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme. Masyarakat yang dimaksud diantaranya yaitu pedagang, tukang becak, tukang bentor, preman, pembeli, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dari fakta-fakta dan data yang telah diperoleh dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan penyelesaian masalah terkait penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Selanjutnya, deskripsi fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama sosial-linguistik, gaya bahasa sinisme, gaya bahasa sarkasme, pasar, bentuk, dan fungsi. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata dan kalimat yang termasuk dalam gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme yang dituturkan oleh masyarakat di lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data berupa gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme. Setelah itu, data yang dihasilkan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lalu diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan temuan dan simpulan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September tahun 2021 di salah satu pasar di Kota Makassar, yaitu Pasar Karuwisi. Pasar Karuwisi terletak di Jalan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pasar Karuwisi merupakan pasar tradisional yang telah ada sejak lama dan beroperasi hingga kini di pertengahan Kota Makassar. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada maraknya penggunaan gaya bahasa sindiran di lingkungan pasar sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Kemudian, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme yang dituturkan dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini merupakan pelaku transaksi jual-beli di pasar, baik itu pedagang, tukang becak, tukang bentor, preman, bahkan pembeli dan masyarakat sekitar. Pengklasifikasian sumber data pada penelitian ini mempertimbangkan usia, pendidikan, jenis kelamin, serta keadaan sosial ekonomi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas dan dirasa cukup. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memegang peranan penting dalam hal keberlanjutan penelitian, serta dalam menentukan data yang diperoleh. Menurut Sugiono, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sehingga yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selain itu, peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data diantaranya alat tulis, alat catat, dan alat perekam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknik simak. Pada teknik ini, peneliti akan menyimak penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme yang terdapat dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Kemudian yang kedua, teknik catat. Teknik catat adalah tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu teknik simak. Teknik catat dilakukan setelah melakukan penyimakan. Setelah teknik simak dilakukan, peneliti mencatat dan memilah penggunaan gaya bahasa sindiran yang termasuk dalam sinisme dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, teknik terjemahan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan bahasa Makassar.
Selanjutnya akan diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Metode terjemahan merupakan metode yang dilakukan dengan mengubah bahasa asli sebuah data penelitian dalam bahasa yang dikehendaki. Penggunaan metode ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Langkah selanjutnya adalah data akan diolah menggunakan beberapa metode atau teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama reduksi data. Data yang diperoleh melalui metode simak, rekam, dan catat, lalu disusun kembali menjadi penjelasan yang lebih rinci. Setelah itu, data yang benar dan sesuai serta memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas akan dipilih. Dalam hal ini, penggunaan gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuisi, Kota Makassar. Kemudian yang kedua, teknik penyajian data. Data-data serta informasi yang telah ditetapkan dan disusun pada langkah sebelumnya diatur secara berurutan sesuai dengan kelompok dan kategorinya masing-masing. Setelah itu, data tersebut akan dianalisis sehingga memperoleh deskripsi dan penjelasan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu gaya bahasa sindiran, sinisme, dan sarkasme dalam lingkungan Pasar Karuisi, Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, penarikan simpulan atau verifikasi. Tahap akhir dari data yang diperoleh merupakan tahap penarikan simpulan. Pembuatan kesimpulan dan hasil akhir data yang didapatkan dari lapangan akan dilakukan pada tahap ini. Setelah itu, kesimpulan akan diverifikasi kembali atau ditinjau kembali mengenai kebenaran hasil penelitian, sehingga hasil penelitian yang didapatkan benar-benar valid. Metode pengolahan data dari awal hingga penarikan kesimpulan saling berkaitan erat satu sama lain serta dilaksanakan berkesinambungan hingga akhir penelitian. Selanjutnya, teknik penyajian hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data dalam penelitian ini akan disajikan menggunakan metode informal. Menurut Mahsun, metode informal merupakan metode penyajian data yang menggunakan kata-kata biasa termasuk penggunaan terminologi atau tanda dan lambang. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penguji dan pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan arahan terkait kelancaran penelitian saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.